Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan UAS kami, yaitu mendemonstrasikan aplikasi kami yang berjudul Si Bansos. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota saya, yaitu Saya Veronica Yosefin Lebangun dengan NIM 163233028. Saya Sri Fatimah Rumalia dengan NIM 163230041. Saya Seringat Muaretma dengan NIM 163233014. dan saya Linus Pakpahan dengan NIM 163230024. Baik, kami akan mendemonstrasikan aplikasi kami. Tampilan yang pertama ini terdapat logo aplikasi dan tampilan selamat datang dari aplikasi kami, yaitu Sistem Informasi Bantuan Sosial. Setelah itu kita akan ke tampilan selanjutnya dengan mengklik mulai. Tampilan berikutnya ini yaitu dashboard umum yang terdapat nama aplikasi kami yaitu Si Bansos, dan terdapat tentang aplikasi kami, kemudian kontak kami sendiri dan logo kantor kami. Nah, selanjutnya ada tampilan program, yaitu program-program bantuan yang akan kami salurkan. Yang pertama, program bantuan 9 bahan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada pula bantuan pendidikan, yaitu beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Selanjutnya ada bantuan bagi masyarakat yang sangat ingin membutuhkan bantuan berupa uang tunai. Dan juga bantuan rumah bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak layak lagi. Setelah itu, user akan dibawakan ke tampilan login di mana user disuruh memasukkan nama, password, dan memilih login sebagai user. Tetapi jika user belum memiliki akun, maka silakan user mendaftar terlebih dahulu. Ini adalah tampilan register akun di mana user harus memasukkan nama, pilih peran sebagai user, kemudian memasukkan password, konfirmasi password, dan memasukkan NIK. Kemudian daftar. Setelah user daftar, maka akan kembali ke tampilan login di mana user disuruh memasukkan ulang nama yang tadi sudah didaftar dan password yang tadi sudah didaftar. Kemudian masuk. User sudah login, user akan diarahkan ke dashboard user. Di dashboard user berisi program-program yang akan disalurkan, contohnya seperti bantuan sembako, terus bantuan tunai, bantuan pendidikan, dan bantuan RLTH. Selanjutnya user ke form pendaftaran. Di dalam form pendaftaran itu user diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti nama, NIK, dan nomor HP, dan alamatnya. Ada juga informasi tambahan seperti jenis bantuannya, tanggal lahir, pekerjaan, dan jenis kelamin. Ada juga dokumen pendukung yaitu foto. Setelah user sudah memasukkan foto, user diminta memasukkan foto KTP. Setelah itu user diminta untuk memasukkan SKTM. Setelah SKTM, memasukkan foto kartu keluarga. Jika sudah, user bisa cek informasi pribadi dan informasi tambahannya. Jika user merasa sudah lengkap, user bisa langsung kirim pendaftaran. Di situ akan notifikasi berhasil, yaitu pendaftaran berhasil dikirim. Adapun form pengaduan di
form pengaduan itu jika user tidak mendapat bantuan ataupun bantuan yang disalurkan rusak atau kurang, user bisa ke form pengaduan. Di dalam form pengaduan itu user dimintakan memasukkan nama lengkap, terus diminta memasukkan nick, memasukkan tanggal, bulan, dan tahun pengaduan diajukan. Terus pesannya itu seperti pengajuan, seperti bantuannya tidak disalurkan. Setelah itu bukti berupa link gambar. Jika sudah, bisa klik kirim pengaduan. Ini adalah tampilan dari admin sendiri. Nah, di sini kita bisa tahu informasi dari jumlah calon penerima, jumlah total bantuan disalurkan, dan jumlah data ditolak. Nah, pada tampilan admin tersendiri ada data terbaru calon penerima. Nah, di sini tuh statusnya masih menunggu verifikasi. Maksudnya di mana ketika admin akan memverifikasi setujui, maka datanya akan masuk ke data penerima dan menjadi total bantuan disalurkan. Kalau admin memverifikasi bahwa ditolak, maka datanya masuk ke jumlah data ditolak. Seperti pada berikut ini. Kita masuk ke data calon penerima, kemudian kita pilih Fatima. Sebelum kita setujui atau tolak, kita bisa melihat detailnya. Detail ini yang dimaksudkan yaitu ada KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu. Seperti begini tampilannya. Nah, kalau sudah dirasa admin datanya benar, maka admin akan menyetujuinya. Datanya berhasil dan masuk ke data penerima. Kita akan lihat data penerima. Ini adalah tampilan data penerima bantuannya. Kita akan lihat di tampilan depannya, maka total bantuan disalurkan sudah bertambah. Nah, kita akan buat lagi untuk verifikasi data ditolak. Maka kita masuk ke data calon penerima. Di sini kita akan tolak Siti. Tolak, kita akan memasukkan alasan mengapa ia ditolak. Mungkin karena di sini saya bisa tulis KTP Anda tolak pengajuan. Nah, maka di user atau Siti tersebut, maka nanti dia akan memunculkan notifikasi bahwa dia ditolak datanya karena alasannya akan muncul karena KTP Anda tidak jelas. Nah, setiap user yang mau mendaftar atau mengirim pengaduannya, jika ia tidak mendapatkan sembako atau bantuan yang lainnya, maka pada tampilan admin itu sendiri akan memunculkan notifikasi seperti tertera pada pojok kiri atas ini. Kita bisa melihatnya banyak notifikasinya. Nah, pada tampilan admin tersendiri, admin bisa mengelola data bantuan. Di sini ada berbagai bantuan, yaitu bantuan sembako seperti Indomie, telur, tepung, gula, beras, dan lainnya. Ada bantuan langsung tunai berupa dana desa, PKH, dan bank transfer. Ada bantuan pendidikan berupa beasiswa, KIP, dana BOS, dan internet gratis. Dan ada juga bantuan RTLH, yang dimana berupa semen, kayu, seng, paku, dan lainnya. Nah, selanjutnya admin juga bisa mengelola data pengaduan. Kan tadi user mengirim pengaduan ke admin ketika dia tidak mendapatkan beras atau apapun, atau dia sudah mendapatkan tapi rusak. Nah, di sini tuh dia bisa melihat siapa-siapa aja yang telah mengirim pengaduannya. Dan kemudian admin juga bisa menghapus pengaduan tersebut. Seperti ini. Nah, selanjutnya admin juga bisa mengganti ubah kata sandi dan mengganti foto profilnya. Mengganti foto profil contohnya kayak seperti ini. Klik gambar. Kemudian kita ambil contoh aja ya. Contoh yang ini. Kemudian potong. Maka akan
terubah dan di depan juga akan terubah seperti itu. Dan juga admin bisa mengganti kata sandinya gitu. Seperti ini, kita akan memasukkan username. Yang pertama saya mengambil Vera. Nah, kemudian kita mengisi kata sandi yang awalnya kita sudah daftar, yaitu Lin 10. Kemudian kita mengubah kata sandi baru, yaitu Vera. Kemudian kita confirm dengan nama yang sama, Vera. Kemudian kita simpan perubahan. Maka username dan kata sandi berhasil diperbaharui. Nanti namanya di admin tersebut namanya akan berubah. Ya, namanya berubah menjadi dari Lindung menjadi Vera. Seperti itu tampilan. Oh ya, sama satu. Tadi kan di data terbaru calon penerima itu nama Fatima itu statusnya masih menunggu verifikasi. Nah, setelah admin menyetujui, maka statusnya berubah menjadi disetujui. Itulah tampilan dari dashboard.